Diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Ya pemirsa, sudah bergabung bersama kami juru bicara LPSK Ruli Novian, dan masih bersama kami di studio ada Pak Eka Prasetya, pengacara keluarga Brigadir Joshua. Selamat malam Pak Ruli, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak. Ya, Pak Ruli, LPSK hadir memberi pengawalan kepada Baradae selama jalannya rekonstruksi. Bagaimana kondisi Baradae selama mengikuti rekonstruksi tadi Pak? Ya, kondisinya cukup baik dan kami nilai sangat baik dari kondisi medis maupun psikis. Makanya kemudian LPSK memastikan untuk yang bersangkutan dapat menghadiri rekonstruksi yang dilakukan hari ini. Begitu Mbak. Ya, apakah Baradae telah tuntas memeragakan seluruh adegan dengan baik, jujur, dan tanpa tekanan, Pak Ruli? Oh iya, kami menilai yang ada yang diberikan tadi cukup konsisten dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian memang betul ada perbedaan keterangan antara masing-masing tersangka tadi, dan semuanya diakomodir oleh penyidik. Iya, jadi seluruh adegan sudah diperagakan seluruhnya ya oleh Baradae, Pak Ruli? Iya, sudah. Oke, mengapa ada beberapa adegan yang menggunakan peran pengganti yang seharusnya diperagakan oleh Baradae? Ya, itu gini, peran pengganti tadi dapat dalam penjelasan teman-teman yang di lapangan dilakukan karena adanya perbedaan keterangan antara misalnya satu tersangka dengan tersangka lain. Tentu keterangan yang beda kan tidak bisa dilakukan. Kalau yang satu bilang enggak begitu, yang satunya bilang begitu, enggak mungkin dua-duanya harus memperagakan, maka dicoba untuk digunakan pemeran pengganti. Ya, saya ingin kembali bertanya ke Pak Eka. Pak Eka, tadi Anda menyayangkan bahwa tim kuasa hukum Brigadir Joshua tidak diperkenankan hadir langsung di lokasi rekonstruksi. Tapi ada LPSK, Komnas HAM, dan juga Kompolnas yang ikut mengawal di lokasi rekonstruksi. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Eka? Ya, kami kecewa. Kami sangat kecewa ketika kami tidak diperkenankan untuk masuk, untuk mengawal juga. Meskipun ada beberapa yang ikut mengawal langsung di sana, seperti LPSK, Komnas HAM, dan juga Kompolnas. Ya, kalau kita rewind, kalau kita balik ke belakang, hanya tim kuasa pengacara J aja yang nggak kena prank. Karena kalau kita tarik di tanggal 22 atau 23 Juli, Kompolnas pun kena prank soal prarekonstruksi tembak-menembak dan pelecehan. Gitu. Jadi dengan segala hormat kepada seluruh pihak yang terlibat, bukan kami tidak percaya, gitu. Kami hanya ingin memastikan saja, gitu. Toh kami juga di situ pasti pasif.
Kami hanya melihat aja apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya ingin mendengar aja apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu kan bentuk transparansi katanya. Ini kalau semuanya sudah kur begini, ini baik, ini baik, ini baik, tanpa ada yang bilang jelek, masa 100% baik? Gitu kan? Ini ada satu keterangan yang berbeda antara saksi satu, saksi yang mana? Ya. Apa yang membedakan sehingga itu mempengaruhi substansi dalam BAP? Baik. Baik, Betul. Pak Ruli, rekonstruksi sudah digelar pada hari ini. Selanjutnya akan ada beberapa pemeriksaan kembali dan juga nanti kasus ini akan segera disidangkan di pengadilan. Bagaimana kemudian selanjutnya pengawalan atau perlindungan dari LPSK terhadap Barada Eliezer? Ya, Pak Ruli. Ya, terkait pengawalan sudah, ya, gimana Pak? Ya, silakan Pak. Ya, LPSK akan tetap berada di setiap tahapan penyidikan. Ya, bagaimana pengawalan dan di saat perlindungan ini terhadap Barada penyidikan, selanjutnya? persidangan, bahkan kemudian nanti putus-putus, sorry. Ya, Pak Ruli. Ya, Ya, bagaimana pengawasan dan perlindungan yang akan diberikan LPSK selanjutnya usai rekonstruksi ini sampai pada pemeriksaan selanjutnya dan juga pada persidangan nanti? iya, pengamanan, pengawalan tetap dilakukan LPSK. Sebagaimana sudah kami sampaikan, 24 jam kami lakukan pengamanan dan pengawalan terhadap yang bersangkutan, termasuk pemulihan, penguatan dan psikologis maupun psikospiritual yang sudah kami lakukan dan tetap akan kami lakukan karena ini baru tahap awal saja rekonstruksi dan nanti tentu kami akan mendampingi yang bersangkutan sampai di persidangan, bahkan sebagai JC yang bersangkutan tentu memiliki hak yang diatur di undang-undang berupa penghargaan misalnya remisi tambahan. Nah, hal-hal tersebut akan kami dampingi, kami kawal sampai dengan proses ini selesai dan tentu LPSK akan berada pada setiap tahap persidangan untuk memastikan konsistensi dan keterangan yang disampaikan Baradae adalah keterangan yang baik dan mampu membuka perkara ini secara terang. Begitu. Ya, Pak Eka, selanjutnya setelah tim kuasa hukum Anda tidak diperkenankan hadir di lokasi rekonstruksi, apa sikap dari tim kuasa hukum agar untuk mengawal kasus ini sehingga menjadi terang benderang? Ya, bukan hanya kami saja sebenarnya ya. Ini buat masyarakat juga. Inilah cerminan transparansi dalam upaya mencari keadilan. Kami pelapor. Baik. Ya, kami punya hak untuk mengawal kasus kami. Baik, Pak Eka. Tapi kami tidak diperlakukan dengan fair. Baik, Pak Eka, sayang sekali waktu kita terbatas. Kita saksikan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.